Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Pablo Benua hanya di Ray-Ban Unlock. Kali ini kita akan berbicara mengungkap kejanggalan-kejanggalan dalam kasus kopi sianida yang saat ini telah menghantui masyarakat, menebar begitu luas sehingga timbulnya berbagai opini di dalam ruang publik. Bagaimana sesungguhnya kasus kopi sianida tersebut dapat bergulir dan apa saja kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan baik itu oleh kuasa hukum atau oleh para warganet di sosial media. Ikuti terus Ray-Ban Unlock bersama saya Pablo Benua, tentunya hanya di Ray-Ban Entertainment. Oke, kita akan berbicara tentang kejanggalan pertama yang menurut saya ini merupakan kejanggalan yang begitu fatal sekali untuk kita ungkapkan dan kita pelajari lebih dalam sehingga dapat menambah pengetahuan Anda di luaran sana mengapa para kuasa hukum begitu getol, begitu luar biasanya membela bagaimana Jessica saat ini berada di dalam ruang tahanan dan sudah menjalani hukuman hingga 7 tahun. Kejanggalan yang pertama adalah bila kita ketahui, bila kita melihat bahwa ketika Mirna meminum secangkir kopi, yaitu Vietnam Drip. Ketika Mirna mencoba untuk meminum itu, lalu katanya Mirna tergeletak atau terkapar dengan minuman tersebut. Pada saat itu, yang dilakukan oleh pihak keluarga dan pihak Olivier, katanya Mirna itu sempat diperiksa oleh seorang dokter standby, dokter yang dipersiapkan oleh kafe atau mall yang pada saat itu ada di sana. Langsung kita lari ke klinik. Sampai di klinik ada dokter. Ada, karena sudah dikonfirmasikan sama pegawai Olivier bahwa di klinik ada dokter. Lalu kita ke sana. Lalu dokternya bilang, ya udah sekedar cek aja ya. Akhirnya dokternya cek, ini sih detak jantungnya sih sepertinya masih oke. Nah, pada saat itu Mirna juga dibawa ke rumah sakit, di mana pada saat itu setelah dia dilarikan ke rumah sakit, akhirnya dinyatakan bahwa Mirna meninggal dunia. Sampai semenit atau 2 menit dokter keluar. Sudah memberikan keterangan? Mengabarkan sudah tidak ada. Yang luar biasanya adalah 70 menit setelah kematian Mirna, dilakukan pengambilan sampel dari lambung Mirna. Yang mengejutkan adalah dari hasil penelitian atau pengambilan sampel dari lambung Mirna dinyatakan tidak ditemukannya sianida. Apakah 0,2 mg kadar yang ada di lambung itu mungkin nggak diakibatkan karena keracunan sianida? Tidak, Pak. Tidak. Karena tidak. hasil dari Abdi Waluyo 0, Pak. Dan kalau ada pun dia pasti ratusan, Pak, jumlahnya di situ. Hasil mana nih yang dari Abdi Waluyo 0? Yang bukti nomor 3 ya, kalau salah, apa 4, bukti 4, Pak. BB4. Iya, itu adalah yang paling tepat karena diambil tidak lama setelah dia meninggal, Pak. Sebelum ada intervensi apapun. Mereka jujur, negatif dibilang negatif, Pak. Ya kita mesti hargai itu. Tapi kalau sebagai dokter forensik kalau bilang itu negatif, di hati negatif, ya negatif, Pak. Justru karena saya mempercayai mereka, maka saya bilang kalau itu negatif berarti bukan sianida. Yang lain apa? Saya tidak tahu. Secara logikanya, bila seseorang menelan sianida, mengkonsumsi sianida, maka harusnya tertinggal di dalam lambungnya sehingga hal tersebut dapat mematikan seseorang. Nah, yang fatalnya lagi 3 hari setelah kematian Mirna, ya, Mirna itu sempat dilakukan kembali pengambilan sampel. Saya tidak tahu lagi habis begitu, Pak. Ternyata belakangan setelah tahu kasusnya meledak ini saya baru tahu. Ternyata akhirnya dibawa jenazahnya pada hari ketiga atau keempat untuk dibawa ke rumah sakit Polri. Di mana hasil dari pengambilan sampel tersebut katanya ditemukan sianida 0,2 mg. Mungkinkah dari tiada menjadi ada? Mungkinkah lambung yang sejak awal 70 menit setelah kematian Mirna dilakukan pemeriksaan, dilakukan pengambilan sampel, dinyatakan tidak memiliki sianida, tidak mengandung sianida, lalu 3 hari setelah kematiannya katanya ditemukan sianida 0,2 mg. Mungkinkah hal tersebut bisa terjadi? BB4 yang berisi cairan lambung Mirna yang diambil 70 menit sejak kematian Mirna
itu hasilnya negatif terhadap cyanida. Akan tetapi setelah kita mencoba melakukan research, setelah kita mencoba melakukan sejumlah penelitian, membaca tulisan-tulisan dari para ahli, ternyata hal tersebut disebutkan mungkin bisa terjadi. Dari ketiadaan menjadi ada, dari tidak adanya cyanida menjadi ada. Hal itu terjadi bila seseorang ditemukan meninggal dunia yang lama karena di dalam tubuh kita sendiri katanya mengandung cyanida begitu. Karena di sekeliling kita itu cyanida banyak, Pak. Dari rokok ada cyanida, dari orang membakar sampah ada cyanida, di kopi sedikit juga ada cyanida, di teh ada cyanida, kemudian di tanah di mana-mana ada, Pak. Dari polusi ini juga ada cyanida. Jadi selalu kita terlingkungi oleh cyanida. Di dalam buah apel sendiri disebut-sebut mengandung 0,6 mg cyanida. Selain itu, saya akan mengeluarkan satu data bukan cuma di buah apel, tapi katanya di singkong, bahkan di rokok yang selama ini kita sering bakar dan kita hisap, mengandung hidrogen cyanida. Yang tentunya ini akan membahayakan, tetapi tidak akan langsung mematikan seseorang ketika kita menghisap rokok. Lalu pertanyaannya adalah, apa penyebab kematian daripada Mirna Salihin? Tapi kalau tidak diperiksa otaknya, kita tidak tahu apakah di otaknya ada stroke apa enggak, Pak. Misalnya ada di parunya ada penyakit tertentu atau tidak, di jantungnya ada, yang semuanya potensi untuk bisa bikin mati, Pak. Dalam keterangan Arif, suami dari Mirna, ketika diperiksa di dalam pengadilan, kami mendapatkan informasi yang mungkin nanti teman-teman netizen dapat mengecek gitu ya, memeriksa kebenarannya, di mana dari pihak kuasa hukum menanyakan kegiatan Mirna sebelum kematian, kegiatan Mirna sebelum mendatangi Cafe Olivia. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dilakukan oleh Mirna? Arif sempat mengaku bahwa pagi harinya Mirna belum sempat sarapan, katanya. Belum sarapan, lalu pada akhirnya Mirna sempat mengkonsumsi satu buah apel. Yang mana kita ketahui bahwa di dalam satu buah apel mengandung 0,6 mg cyanida. Apakah mungkin 0,2 mg yang diperiksa 3 hari setelah kematian Mirna itu merupakan cyanida, sisa-sisa dari konsumsi Mirna terhadap buah apel tersebut? Kita tidak tahu karena kita perlu melakukan otopsi yang lebih untuk hal tersebut, begitu. Sehingga kalau kita ingin melakukan penelitian, menurut saya jika terjadi perbedaan simpang siur, kalau kita harus berpikir lebih dalam lagi, maka kesalahan tersebut bisa terjadi karena tidak adanya otopsi terhadap mayat daripada Mirna Salihin. Apakah Mirna mati benar karena adanya cyanida? Atau Mirna mati karena penyebab lain? Kita tidak ada yang mengetahui hal tersebut. Apalagi mati tersebut secara dadakan dan bisa dikatakan sebagai natural death, atau bisa jadi karena ada penyebab lain. Sehingga di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP pasal 133 di sana jelas memberitahukan kepada kita semua bahwa ketika ada seseorang yang meninggal dunia secara tidak wajar demi kepentingan peradilan, maka harus dilakukan otopsi. Permasalahannya adalah orang tua dan keluarga korban selama ini tidak mau diotopsi. Kalau kematian ini tidak wajar dan tidak ada otopsi, maka polisi tidak bisa melakukan penyelidikan maupun penyidikan. Jadi tujuan utama otopsi seluruh organ pada kasus keracunan adalah menentukan efek racun terhadap organ tadi, dan yang kedua menyingkirkan adanya penyebab kematian lain yang mungkin bertanggung jawab atas kematian tersebut. Sehingga menurut saya penyidik harusnya mengutamakan otopsi jika ada satu keyakinan bahwa Mirna mati karena hal yang tidak wajar. Diotopsi.
Jenazah Wayan Mirna Salihin tidak mendapatkan autopsi secara keseluruhan. Tidak dilakukannya autopsi secara menyeluruh terhadap Mirna. Lambungnya diperiksa 70 menit setelah itu oleh Laprim Polri mengatakan tidak ada cyanida. And in fact, dan pada kenyataannya, it pointed out ini menunjukkan that is likely bahwa kemungkinan death is not due to cyanide poisoning. Ini bukan diakibatkan oleh keracunan cyanida. Jika tidak ada otopsi, maka harusnya perkara tersebut tidak lagi berlanjut ke dalam peradilan. Karena dasar pembuktiannya melalui otopsi tidak dihadirkan atau tidak dibawa. Apakah Anda melakukan otopsi? Kami tidak melakukan otopsi. Dengan hasil pemeriksaan ini, apa kesimpulan saudara? Matinya bukan karena cyanida. Nah, sekarang kita akan coba untuk melakukan eksperimen kecil. Saya kebetulan memiliki satu buah kafe, di mana kafe tersebut memang kita menjual kopi-kopi terbaik ya. Di mana kami tadi telah memilihkan kopi yang sejenis dengan yang digunakan oleh Olivier, yaitu espresso gitu ya. Kita membuat double espresso untuk kita jadikan Vietnam drip, hasilnya seperti ini. Untuk kita ketahui bersama bahwa Vietnam drip yang kita buat kali ini menggunakan susu UHT, susu yang bisa dikatakan sebagai kualitas yang baik yang biasa digunakan oleh kafe-kafe penjual kopi. Dan selain itu juga di sini kita menggunakan espresso double ya. Setelah kita buat, setelah kita lakukan, kopi tersebut sudah kami diamkan selama kurang lebih 2 jam begitu. Hasilnya kita bisa lihat warnanya agak kekuning-kuningan seperti yang disampaikan di sejumlah media bahwa kopi yang ada di sana berwarna kekuning-kuningan. Sebelumnya, sebelum kami diamkan, kopi tersebut belum warnanya tidak sepekat ini. Dan kita bisa lihat bahwa kopi tersebut saat ini sudah pekat gitu ya, sudah kuning setelah didiamkan sekitar 2-3 jam tadi ya. Nah, jadi inilah hasil daripada kopi tersebut. Jika kita bisa perhatikan bersama, kopi tersebut kalau kita cium dari dekat, ya memang agak pekat begitu. Jadi kopi tersebut memang agak pekat dan agak seperti bau-bau keamis-amisan dan yaitu kopi espresso ditambahkan susu, jika didiamkan 2-3 jam maka hasilnya ya akan jadi seperti ini. Begitu. Kopinya akan sangat menyengat di hidung begitu. Dan kalau saya punya satu buah kafe, saya selalu menyarankan orang jika orang yang memesan espresso, maka saya akan sarankan orang tersebut untuk segera meminumnya karena espresso akan jauh lebih nikmat jika itu diminum ketika baru atau secara fresh dibuat begitu. Karena jika itu seandainya ditunda-tunda maka kremanya akan hilang gitu di dalam kopi tersebut. Akan lebih banyak terpapar oksigen di sana. Sehingga bagi kesehatan memang tidak baik untuk meminumnya. Itu pun tidak dapat menyebabkan kematian. Mungkin kalau pusing-pusing atau mungkin dalam keadaan jantung yang tidak normal ketika minum ini mungkin memicunya akan jauh lebih kencang saja. Akan tetapi sangat tidak disarankan orang-orang untuk meminum kopi tersebut bila mana Anda mengidap asam lambung. Mengkonsumsi kopi double espresso ini dan Anda mencoba meminumnya, maka akan kemungkinan menghambat pernapasan Anda begitu ya. Karena asam lambung, cairan lambung Anda akan keluar. Saya memang bukan seorang dokter, saya disclaimer dulu. Jadi saya bukan seorang dokter, tapi saya paham betul ketika Anda meminum sebuah kopi di mana cairan lambung Anda sedang naik ke kerongkongan sehingga menghalangi pernafasan Anda ke dalam paru-paru. Jadi ini akan sangat tidak disarankan kepada orang-orang yang mengidap asam lambung. Kemarin tuh saya dapat Mirna, ya red cherry yang dicari itu ketemu ternyata. Jadi sesudah ini dari Darmais yang putih ini baru datang nih. Ya, yang kanan ini baru datang di Abdi Waluyo.
Ini di Darmais sebelum dimandikan ternyata red-cherry-nya keluar. Bagaimana sih ciri-ciri seseorang yang mati akibat cyanida? Seseorang yang mati akibat cyanida dikatakan oleh sejumlah ahli, dikatakan oleh sejumlah dokter, biasanya wajah atau tubuhnya akan berwarna merah. Merah cherry atau sering kita kenal dengan sebutan cherry red begitu. Akan tetapi ada hal yang sangat mengejutkan di dalam dakwaan jaksa di sidang pertama Jessica Wongso. Di mana di dalam dakwaan jaksa tersebut menerangkan keadaan kematian Mirna. Jaksa menyebut di dalam dakwaannya bahwa Mirna mati dalam keadaan tubuh yang biru atau wajah yang biru atau bibir yang biru. Pada waktu saya periksa itu bibirnya biru Pak, kukunya biru. Hal yang mengejutkan adalah ketika diperiksanya seorang saksi yang bernama Amelia. Disebut-sebut Amelia tersebut adalah seseorang yang digunakan untuk merias jenazah. Itu adalah informasi yang kami dapat begitu. Nah, setelah kita compare dua hal tersebut, ada semacam logika yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Artinya ada dua pendapat yang berbeda antara pendapat jaksa melalui dakwaannya atau pendapat saksi Amelia, yang mana mengatakan bahwa Mirna mati dalam keadaan berwarna merah cherry atau cherry red. Harusnya jika kita mempercayai apa yang menjadi isi dakwaan jaksa, maka keterangan Amelia harusnya tidak diterima dan tidak masuk ke dalam pertimbangan hakim untuk memutuskan apakah Jessica bersalah atau tidak. Karena diketahui kita lebih mempercayai bahwa kematian Mirna karena biru karena ada di dalam dakwaan jaksa, bukan merah seperti apa yang disampaikan oleh Amelia. Sehingga kita dapat menduga bahwa keterangan Amelia adalah keterangan yang memberikan keterangan palsu di dalam persidangan. Nah, bagaimana bila kita membuat logika terbalik? Maka bila kita percaya kematian tersebut dalam keadaan yang merah cherry, harusnya dakwaan jaksa tersebut adalah dakwaan yang kita kategorikan sebagai dakwaan yang imajinatif. Karena keadaan kematiannya jelas berbeda dengan saksi, berbeda dengan keterangan saksi yang kita katakan sebagai keterangan yang dapat kita percaya. Nah, jika dakwaan jaksa tersebut batal, maka sepatutnya dan seharusnya dapat kita simpulkan, sudah seharusnya dan sepatutnya kita katakan bahwa putusan pengadilan tersebut harusnya dibatalkan. Putusan tersebut harusnya di tingkat banding itu harusnya bisa dibatalkan. Karena ada dua keterangan yang berbeda secara formil dan masing-masing dimasukkan ke dalam pertimbangan hakim. Pada waktu saya periksa itu bibirnya biru Pak, kukunya biru. Kemudian prosedur rutin kalau kita curiga itu sesuatu yang tidak wajar, saya mencium bau-baunya Pak dengan cara forensik adalah jenazahnya itu saya tekan Pak, dadanya di ulu hatinya saya tekan, terus kemudian saya cium begini untuk mencari bau-bau yang mencurigakan Pak. Sudah Jessica keluar. Ada kejanggalan di CCTV yang menjadi alat bukti atau barang bukti yang dihadirkan ke dalam persidangan. Diduga telah mendapatkan sentuhan-sentuhan manipulasi sehingga kita katakan sebagai bentuk daripada rekayasa alat bukti di dalam persidangan. Hal itu bisa kita lihat dari frame yang dihadirkan di dalam persidangan oleh kedua ahli yang dipersiapkan juga masing-masing oleh jaksa penuntut umum, di mana kedua ahli tersebut menghadirkan dua scale atau frame yang ukurannya berbeda. Dari yang standarnya 1920 piksel berubah menjadi 960 piksel. Hal tersebut tentu saja sangat fatal sekali jika digunakan di dalam persidangan. Selain itu pula, bisa kita lihat di dalam persidangan, video yang digunakan adalah video CCTV yang telah dilakukan editing.
Karena di sana telah terjadi cropping, di sana juga telah terjadi potongan-potongan karena kejadian tersebut diambil hanya sepotong-sepotong dan dituangkan ke dalam flash disk. Sehingga tidak diperiksa langsung melalui sumbernya, yaitu digital video recorder atau sering kita kenal dengan nama DVR begitu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa tahu suatu keadaan pidana dengan baik dan dengan jelas jika video yang utuh harus dipotong-potong lalu dihadirkan ke dalam persidangan sehingga orang-orang menilai potongan-potongan tersebut untuk dijadikan satu bahan pertimbangan putusan hakim. Jika adanya potongan-potongan video yang tidak seutuhnya dapat menggiring opini di tengah masyarakat. Contoh kecil, misalnya saya sedang marah-marah dengan seseorang karyawan di kafe. Jika video tersebut hanya diambil sepotong-sepotong, maka kita akan berpersepsi bahwa saya melakukan sebuah perbuatan yang tidak baik karena saya melakukan ungkapan marah saya kepada seorang karyawan kecil begitu. Tapi bisa jadi kalau diambil secara utuh video tersebut, tidak dipotong-potong, bisa jadi isinya karena mungkin karyawan tersebut mungkin melakukan pencurian terhadap barang saya, terhadap harta benda saya, atau mungkin karyawan tersebut melakukan satu tindakan yang mungkin mencederai harkat dan martabat saya. Itu logika yang sering kita terima gitu. Jika ada video yang dipotong-potong, maka kita tidak akan bisa mengetahui keadaan yang jelas. Maka kita tidak akan bisa mengetahui keadaan yang seutuhnya di dalam suatu perbuatan. Ini Pak, kita ingin menjejak di mana letak posisi pergerakan tangan yang diduga meletakkan sesuatu ini dengan kecepatan normal. Artinya versi mereka ya? Iya, versi saksi ahli pada saat itu sangat disayangkan karena menyebutkan analisa frame demi frame, tetapi pada saat event-event penting justru video ditayangkan secara normal, bukan frame demi frame. Di situ merupakan entry point dalam kecurigaan kami adanya tampering. Selain itu, saya juga telah melakukan eksperimen terhadap manipulasi video yang disebut oleh Rismond Sianipar. Rismond Sianipar merupakan seorang ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Jessica pada saat itu, pada saat persidangan. Ia menyebut bahwa telah terjadi rekayasa di dalam video CCTV. Rekayasa yang dia maksud adalah rekayasa yang mengesankan seolah-olah Jessica sedang menggaruk-garuk pahanya. Yang mana itu diakibatkan oleh adanya sianida yang dimasukkan ke dalam sakunya atau kantongnya yang membuat akhirnya Jessica merasa gatal. Saya mencoba untuk melakukan manipulasi terhadap video saya sendiri ya. Saya mencoba dua hal yang mana yang mungkin bisa lebih mengarah kepada pernyataan daripada Rismond Sianipar. Saya akan coba untuk tayangkan. Yang pertama adalah ini adalah video di mana tangan saya terlihat bergerak. Dari video asli yang tadinya tangan saya tidak bergerak, saya meminta kepada tim saya untuk bagaimana memanipulasi video tersebut seolah-olah sedang menggaruk-garuk perut saya begitu. Itu dalam versi video. Tetapi saya juga telah membuat satu video yang mungkin menurut Rismond Sianipar inilah yang dilakukan oleh pihak atau oknum yang merekayasa video CCTV Jessica Wongso saat di Olivier. Di mana saya mencoba membuat video tersebut menggunakan foto yang mana foto lebih statis sehingga foto tidak bergerak, sehingga perbedaannya dapat kita rasakan bersama. Saya melakukan editing terhadap foto saya tersebut di mana saya menurunkan kualitas foto tersebut. Selain saya menurunkan kualitas foto tersebut, di jari kanan saya boleh diperhatikan saya menambahkan
warna hitam gelap, lalu sesekali timbul, lalu sesekali hilang. Sehingga jika secara sekilas kita bisa melihat jari tersebut seperti sedang menggaruk, seperti sedang bergerak seperti ini. Dan boleh kita lihat juga keadaan sekitarnya juga ikut berubah. Bisa kita lihat dari belakang yang dekat tenda, bisa kita lihat warna-warna terang di sana mengalami perubahan yang berkali-kali begitu. Nah, inilah yang disebut oleh Rizmond Sianipar, ahli digital forensik dan computer vision, yang mengatakan ada rekayasa di sini. Dan hal tersebut terjadi di dalam video CCTV di mana Jessica terlihat sedang menggaruk-garuk. Nah, yang anehnya lagi adalah video Jessica dengan kualitas yang diturunkan, maka akan lebih mudah mengecoh masyarakat, akan lebih mengecoh orang-orang yang melihat video CCTV tersebut. Karena ada gerakan-gerakan lain yang membuat fokus kita beralih. Tapi boleh teman-teman lihat di mana jari tersebut berwarna gelap tiba-tiba dan tiba-tiba terang. Hal tersebut menghadirkan optical illusion seolah-olah ia bergerak. Jarinya bergerak dan sedang menggaruk. Saya juga akan menghadirkan satu buah foto optical illusion, yang mana foto optical illusion tersebut bisa teman-teman lihat. Foto optical illusion tersebut adalah foto yang tidak bergerak. Ini adalah statis. Tetapi karena ada warna hitam dan putih membuat kita sama-sama bisa melihat bahwa ini adalah sebuah pergerakan. Rizmond Sianipar telah menginformasikan kepada kita, dia melihat adanya tayangan di Kompas TV di mana jaksa sedang menayangkan isi folder CCTV yang ia miliki. Mari sama-sama kita perhatikan bahwa CCTV tersebut terlihat ada 18 folder, mulai dari channel 1 hingga channel 18. Hal tersebut bisa kita ketahui bahwa CCTV ada 18 buah di sana. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan, mengapa yang ditayangkan di dalam persidangan hanya 7 hingga 8 sumber CCTV? Hal yang mengejutkan lagi, dari video yang kita dapat dari Kompas TV, ada kehilangan folder dari folder 11 hingga folder 14. Karena bisa kita lihat, dari folder 10 tidak ada folder 11, 12, 13, dan 14. Di sana folder 10 langsung lompat ke folder 15. Intinya perkara tersebut telah mengalami sebuah kejadian yang luar biasa. Tindak pidana yang disebut-sebut oleh penyidik, disebut-sebut oleh jaksa, disebut-sebut oleh majelis hakim telah mengalami satu bentuk pergeseran pada prinsip-prinsip hukum yang ada di Indonesia saat ini. Intinya, jika seseorang mati tidak wajar, maka harus dilakukan otopsi. Karena no autopsy, no case. No autopsy, no crime. Bayangkan bila mana ternyata Mirna mati bukan karena sianida dan lain-lain. Bisa jadi Mirna mati karena sakit, kita katakan serangan jantung. Bisa kita katakan misalnya mati karena asam lambung yang berlebihan. Bisa jadi mati karena ginjal, bisa mati karena paru-paru tersumbat. Sehingga jika tidak adanya otopsi, maka kita tidak akan mengetahui hal tersebut. Jika kita melakukan otopsi, dibelah rongga dada, dibelah rongga kepala, dibelah rongga perut, maka kita akan mengetahui sebenarnya sebab matinya apa. Saya sering menganalogikannya demikian. Jika ada seseorang yang mati di depan saya, lalu saya sedang memegang sebuah pistol berisi peluru yang lengkap, apakah bisa saya dituduh sebagai pembunuh orang tersebut?
Padahal orang tersebut tidak diotopsi dan tidak ditemukan adanya peluru di dalam tubuhnya. Apakah bisa saya dituduh sebagai seseorang yang melakukan penembakan terhadap orang tersebut? Tidak ditemukan peluru sebutir pun di dalam tubuhnya. Oleh karenanya, saya ingin katakan bahwa perkara tersebut jika tidak dilakukan otopsi, maka seharusnya sejak awal perkara tersebut tidak dibawa ke ranah peradilan. Pada saat itu, kuasa hukum menghadirkan satu orang saksi ahli dari Australia yang bernama Beng Beng Ong. Oke, di mana Beng Beng Ong pada akhirnya dibawa ke persidangan, memberikan keterangannya. Di sana jaksa penuntut umum mempertanyakan, apakah Anda menerima pembayaran atas apa yang Anda kerjakan saat ini sesuai dengan keahlian Anda? Apakah Anda datang kemari Anda dibayar? Apakah ahli melaksanakan konsultasi kemudian memberikan keterangan ahli di depan persidangan ini sebagai profesinya? Do you consult? Do you give consultation and then give an expert witness before this court in accordance with your profession? Yes. Ya. Apakah mendapatkan fee untuk itu dari? Do you receive fee Keberatan for yang that? mulia. Keberatan yang mulia itu sangat tidak etis. Saksi Anda pun saya tidak tanya seperti itu. Sangat tidak etis. This is very unethical of you to ask such questions. Supaya terang ya, supaya terang. Supaya terang. Di mana ada expert yang tidak dibayar? Hal tersebut adalah hal yang benar-benar membuat saya khawatir dengan keadaan hukum yang terjadi di Indonesia saat ini. Harusnya pertanyaan tersebut tidak perlu dilontarkan oleh jaksa penuntut umum. Katakanlah betul pun seorang saksi tersebut mendapatkan bayaran. Katakanlah betul. Apakah itu pantas dibawa ke dalam persidangan? Dan apa hubungannya jaksa penuntut umum akhirnya melaporkan saksi ahli tersebut ke imigrasi karena bayaran yang ia terima? Katakanlah betul dia menerima bayaran pun, gitu ya. Ingat bahwa jaksa penuntut umum dalam melaksanakan tugasnya yang dicari bukanlah menang atau kalah, tetapi ia mencari sebuah kebenaran secara material di dalam persidangan. Dan tidak ada hubungannya dia menerima bayaran atau tidak. Kalaupun dia menerima bayaran, kita katakan misalnya bayaran tersebut diterima saat dia berada di Australia, apakah orang tersebut dapat dipulangkan? Kenapa melakukan sebuah tindakan yang seolah-olah ada kekhawatiran dari versi jaksa penuntut umum? Jika Beng Beng Ong tersebut, jika saksi ahli tersebut mengucapkan hal-hal yang dapat meringankan Jessica atau membantu proses hukum Jessica. Karena kita ketahui bahwa hal tersebut justru untuk mencari sebuah kebenaran, mencari sebuah keadilan, bukan untuk menang-menangan, bukan untuk siapa yang menang, siapa yang kalah. Kita harus buktikan. Kita sudah menuntut, kita sedang dalam proses penuntutan, harus dihukum. Itulah fatalnya proses hukum yang terjadi di kasus kopi sianida tersebut. Alat-alat bukti dan barang bukti yang perlu dieliminasi oleh para hakim. Pada waktu itu? Pada waktu kasus racun sianida? Betul sekali. Ya. Jadi pendapat yang bermacam ragam itu, kami selaku hakim fokus kepada surat dakwaan jaksa. Ada seorang hakim yang bernama Binsar Gultom. Itu hadir di dalam sebuah wawancara televisi swasta, di mana Binsar Gultom tersebut menerangkan bahwa hakim memutus sebuah perkara berdasarkan nalurinya terlebih dahulu, lalu menghubung-hubungkan kepada bukti yang ada di dalam persidangan. Hakim itu kan kalau menjatuhkan suatu putusan, ya selalu lebih dahulu menggunakan nalurinya, batinnya. Apalagi ini persidangan ini sudah cukup lama ya.
kita sangat mengerti, menguasai keadaan. Barulah dari naluri ini kita hubung-hubungkan dengan alat-alat bukti lain. Tentu ini akan menjadi sebuah hal yang sangat fatal sekali karena keterangan tersebut bagi saya, menurut saya, diduga menyesatkan masyarakat. Karena sebagai seorang advokat, sebagai seorang praktisi hukum, dan hal tersebut diakui oleh begitu banyak ahli hukum di Indonesia pun sepakat bahwa hakim dalam memutus suatu tindak pidana harusnya dilihat dari barang bukti yang ada. Dilakukan pembuktian secara material, dari situlah, dari dasar-dasar pembuktian tersebut, lalu ia yakini untuk memutus sebuah perkara pidana. Bukan naluri dulu gitu. Bukan dia yakini dulu. Kalau kita naluri dulu yang berjalan, dia yakini dulu, maka kita akan mencari-cari selalu. Sama seperti halnya kalau kita malam-malam sedang jalan di tengah hutan begitu ya. Karena kita sering melihat film horor gitu, kita akan melihat bahwasannya di sana ada pohon pisang dan sebagainya, yang tadinya itu harusnya pohon pisang, tapi karena kita punya keyakinan bahwa di sini ada hantu, ada setan secara horor, maka kita akan melihat, wah ini ada pocong, ini ada kuntilanak. Itu proses daripada berimajinasi terlebih dahulu, melakukan menumbuhkan naluri dulu dalam memutus sebuah perkara begitu. Sehingga kalau naluri duluan lalu dihubung-hubungkan ke bukti, saya melihat hakim cenderung subjektif. Sementara kita ketahui bahwa hakim tidak boleh berpihak. Hakim harusnya tegak lurus terhadap pembuktian. Hakim tidaklah boleh menduga-duga. Harus dengan penuh keyakinan berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan secara material di dalam persidangan. Oke, itu aja yang mungkin saat ini dapat kami informasikan untuk mencerdaskan masyarakat tentang bagaimana proses daripada hukum yang dijalani Jessica Wongso. Jangan lupa untuk terus ikuti kami, Ray-Ban Unlock, hanya di channel YouTube Ray-Ban Entertainment.